Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok bahan ajar aplikasi pembelajaran. Nama saya Muhammad Jamaluddin. Kemudian satunya lagi adalah Ibu Nisrina Rozalina. Kemudian yang ketiga adalah Gita Maharani. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara membuat bahan ajar tentang kahot dan kuisis. Nah, untuk sebelum kita membuat kahot dan kuisis, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih kahot dan kuisis itu dan keunggulan dan kelemahannya apa. Selanjutnya, mari akan dibahas oleh Ibu Gita Maharani. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Jamal atas waktunya. Berikut saya akan sampaikan tugas media pembelajaran menggunakan Kahoot dan Krisis dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Anggotanya yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Jamal. Ini merupakan hasil laporan kami. Di antaranya ada dapat pengantar daftar isi, langsung saja ke penjelasan mengenai media pembelajaran Kahoot dan Krisis ya, Bapak Ibu. Penjelasan mengenai media pembelajaran Kahoot dan Krisis. Pada masa pandemi, salah satu alternatif pembelajaran yang paling banyak dilaksanakan guru adalah pembelajaran jarak jauh secara online dalam jaringan. Kondisi ini menuntut guru untuk menguasai teknologi yang mendukung pembelajaran. Nah, teknologi yang dimaksud menjadikan penilaian lebih menyenangkan, efisien, dan efektif. Kahoot dan Krisis merupakan dua platform yang dapat digunakan guru untuk penilaian hasil belajar siswa. Yang pertama ada Kahoot. Nah, ini adalah tampilan awal untuk platform Kahoot ya, Bapak Ibu. Nah, Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran online yang berisikan kuis dan game. Kahoot juga dapat diartikan sebagai media pembelajaran interaktif karena Kahoot dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, dan lain sebagainya. Salah satu syarat untuk membuat Kahoot adalah memiliki akun Gmail atau akun lainnya. Kahoot memiliki 4 fitur, yaitu game, kuis, diskusi, dan survei. Untuk game, bisa dibuat jenis pertanyaan dan menentukan jawabannya, serta waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Uniknya, jawaban nanti yang akan diwakili oleh gambar dan warna. Peserta diminta untuk memilih warna atau gambar yang mewakili jawaban yang tepat. Selain mencari jawaban yang tepat, peserta juga harus memastikan tidak salah sentuh atau klik ketika memilih jawaban. Kahoot memiliki dua alamat website yang berbeda, yaitu kahoot.com untuk pengajar dan kahoot.it untuk pembelajaran. Kahoot juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi di handphone yang bisa didownload dengan bebas biaya di Play Store. Nah, itu seputar tentang Kahoot ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Kahoot juga menyebabkan ya, jadi sehingga guru itu dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Salah satunya dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan Kahoot. Kahoot juga dapat bermanfaat dalam proses belajar mengajar di kelas. Oleh sebab itu, menurut peneliti diperlukan tindakan sebuah penelitian yang meneliti tentang apakah Kahoot efektif digunakan oleh guru. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas Kahoot bagi guru dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ini ada tentang krisis. Krisis ini tampilan layar utamanya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Jadi aplikasi Krisis sebagai media pembelajaran salah satu kebijakan yang tertuang dalam Propenas tahun 99 sampai 2004, ya sudah cukup lama, adalah peningkatan mutu pendidikan nasional. Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu 2010, pendidikan akan dan telah dilaksanakan yang diantaranya melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai sarana dan sumber belajar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas
yang memberikan syarat agar setiap satuan pendidikan jalur sekolah dapat menyediakan sarana belajar yang memadai sebagai upaya mendukung akan pelaksanaan pendidikan, menyadari akan keterbatasan kemampuan untuk mewujudkan pemerataan sarana pembelajaran di Indonesia, menjadikan guru harus memiliki berbagai macam upaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan juga mudah dipahami seperti memperbanyak lagi variasi strategi pembelajaran, baik dari penunjang materi, sarana, dan yang terpenting adalah media pembelajaran. Mengingat transisi pandemi yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, sehingga teknologi memiliki peran yang teramat terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar selama pandemi. Nah, itu tentang krisis ya Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan aplikasi krisis sebagai media pembelajaran itu masuk dalam kategori pola pembelajaran nomor 3, di mana menempatkan media sebagai komponen sistem pembelajaran menjadi setara dengan komponen lainnya. Kemudian pola pembelajaran yang dibuat dan diberdayakan melalui aplikasi krisis adalah pola multimedia interaktif. Aplikasi krisis memiliki kelebihan-kelebihan. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan Kahoot, ya, Bapak Ibu. Yang pertama Kahoot dulu, ya, kelebihan Kahoot. Kahoot adalah alat yang sangat bermanfaat, ya. Yang pertama ada keuntungannya, dan terpenting dari Kahoot adalah menawarkan keterlibatan yang luar biasa dari sisi siswa. Mereka menikmati karena ini adalah jenis kuis yang divisualisasikan dan unik. Karena tingkat minat siswa yang tinggi, ya, guru dapat dengan mudah menilai tingkat pemahaman siswa melalui kuis dan polling. Kemudian Kahoot telah menjadi sangat sukses dalam mengurangi monoton dan kebosanan. Kemudian ada berikutnya, kelebihannya ini adalah platform yang energik dan hidup. Kemudian hal ini dapat dilakukan sebagai alat penilaian bagi guru. Kemudian Kahoot telah berhasil menciptakan lingkungan yang positif di kalangan siswa dengan menciptakan motivasi. Kemudian ada hal ini meningkatkan kinerja siswa karena meningkatkan kehadiran siswa. Kemudian Kahoot juga secara efektif mengurangi tingkat frustasi siswa dan stres tentang ketakutan akan penilaian formatif dalam metode tradisional. Kemudian kekurangannya Kahoot itu seperti dua sisi mata uang, ya. Jadi meskipun ada beberapa keuntungan menggunakan Kahoot, Kahoot juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, salah satunya itu kelemahannya melacak tingkat kemajuan siswa adalah proses yang kompleks. Kemudian karena beberapa pemain terhubung ke platform yang sama, harus ada koneksi Wi-Fi yang kuat. Lain itu tidak akan bekerja. Gitu. Kemudian terkadang musik latar dapat mengganggu dan membuat stres yang pada akhirnya mengarah pada mengalihkan siswa dari tujuannya. Kemudian ada karena banyaknya pemain terhubung, tingkat pesaing dapat meningkat. Jadi sehingga menyebabkan stres dan kemarahan di antara anak-anak. Mungkin karena dianggapnya tidak adil gitu. Terkadang ketersediaan gadget juga bisa menjadi masalah. Misalkan ada yang tidak punya, gitu. Kalau misalkan ada, mohon maaf, kurang gitu ya, keluarganya tidak mampu. Gitu. Nah, itulah beberapa kendala dan dalam perjalanan Kahoot untuk menjadi pemimpin yang sukses di dunia pendidikan. Adapun kuisis, nah kuisis itu kelebihannya bagi guru atau pendidik memudahkan dalam membuat soal. Kemudian ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal, juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Kemudian yang ketiga, bila mana siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Jadi guna koreksi mandiri bagi siswa. Kemudian keempat, ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis pada sesi akhir atau penutup, sebelumnya akan ditampilkan review questionnya, ya. Jadi guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Kemudian dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis. Kemudian ada kekurangannya juga. Yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah.
Kemudian ketika mengerjakan siswa dapat membuka tab baru, itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan yang lainnya untuk mencari jawaban, misalkan Google gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat karena manajemen waktu yang kurang tepat. Kemudian akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Kemudian selanjutnya ada tutorial cara penggunaan Kahoot dan Quizizz. Akan mungkin disampaikan yang pertama Kahoot oleh Pak Jamal itu sendiri. Saya izin stop share Pak Jamal. Silakan langsung saja ke aplikasinya ya Pak Jamal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita buka Windows dulu, kemudian kita masuk ke Google Chrome. Nah, kita masuk ke Google Chrome. Kita ambil yang punya aku dulu. Nah, dari sini kita nanti ketik create Kahoot. Ini udah ada kebetulan. Create Kahoot sambil nunggu. Nah, kalau yang belum punya, kita nanti login terlebih dahulu. Sedangkan kalau sudah punya, biasanya kita langsung masuk ke bagaimana cara membuatnya. Nah, ini kita udah langsung masuk bagaimana cara membuatnya. Kita akan coba dari awal, mulai awal, di mana kita akan masuk dengan nama saya. Nah, nanti kalau ketika kita klik Create Kahoot, ini nanti keluar pertanyaan seperti ini, login, nah menggunakan email, kemudian passwordnya, atau bisa juga dengan continue with Google. Nah, kita karena email saya sudah nyatu dengan Google, kita coba pakai continue with Google. Klik continue with Google. Nah, di sini ada akun saya, klik saja. Tinggal klik saja. Ini lagi loading. Sepertinya saya sudah buat. Nah, baru masuk. Ini berarti akun yang bernama Muhammad Jamaluddin itu belum buat. Kita klik ke create. Ini cek dulu. Nah, ini punya saya. Ini view profilnya Pawang Jamal. Nah, kita klik create. Kemudian Kahoot atau khusus. Kita kesini akan membuat Kahoot. Khusus ini biasanya buat pembelajaran. Nah, ini Kahoot untuk latihan-latihan. Nah, setelah itu create a new Kahoot, baru kita klik. Bentar dulu. Nah, ini udah loading, tinggal create Kahoot. Nah, setelah itu tinggal add question. Nah, ini kemudian Bandung, kemudian Bali, Sumatera. Nah, sini ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini kita klik kalau yang kunci jawabannya itu yang mana. Kalau misalnya Jakarta, berarti kita klik Jakarta. Setelah itu kita tentukan ini kuis. Ya, kuis. Kemudian waktunya misalnya 20 second, 20 second, 30 second, 30 second. Saya atur misalnya 30 atau 1 menit lah. Satu soal itu 1 menit misalkan. Nah, poinnya standar, single select. Nah, single select. Nah, setelah kalau pengen nambahin jawaban, kita add more answer. Tapi ini 6 jawaban harus ganda. Nah, yang perlu diingat di Kahoot ini pakainya logo ya, segitiga, lingkaran, persegi, persegi miring ini sama persegi. Nah, setelah itu baru kita save. Klik save. Nah, judulnya apa? Misalnya UAS atau UTS, Universitas Matematika, UTS Bahasa Indonesia dan sebagainya.
Deskripsinya boleh ditulis, boleh enggak. Kalau sudah baru ke continue. Nah, kalau begini sudah oke. Nah, kalau sudah oke, bisa lihat kahotnya seperti apa, tampilannya. Ini sedikit lama loadingnya. Nah, ini previewnya. Jadi nanti kita lihat gambar layar. Ya, ini nanti ada enternya harus benar tidak masuk. Karena kalau misalkan jaringannya terganggu, berarti loadingnya juga agak sedikit lama. Nggak kelihatan, oh ya ini lagi loading. Baru loadingnya. Maaf, sinyalnya endat-endat. Ini tampilan kahotnya. Ya, ini sudah loading pin. Nanti keluar. Nah, ini sudah ada semua. Ini ada barcode, ini ada kode PIN. Jadi tampilannya. Nah, kalau misalkan untuk play now, tinggal ini aja klik. Nah, sebelum itu setelah ini, kalau pengen mulai play now, kemudian bisa share it. Ini kita klik down. Klik down. Itu nah, ini tampilan depan ketika sudah masuk ini jam punya saya. Nah, ini tampilan pertamanya. Kalau kita sudah buat, berarti kita sudah library itu ada. Ini yang buat, tinggal teman-teman. Itu saja mungkin saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan nanti ditunggu di komen chat kolomnya. Selanjutnya akan dibahas tentang kuisis. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, untuk melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Pak Jamal, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang tutorial dari membuat kuisis. Share screen dulu. Baiklah, setelah pertama-tama kita ketik kuisis. Lalu setelah itu klik quizzes where motivation ini. Lalu apabila yang belum mempunyai akun bisa klik sign up. Sedangkan yang sudah memiliki akun silahkan klik login. Lalu karena saya udah terpaut ke Google, langsung saja klik Google. Menggunakan akun Miss Rina Rozalini. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Pertama-tama untuk membuat kuis pada aplikasi Quizzes ini, pertama klik create, kemudian klik quiz, ketik judulnya, misalnya UTS MTK. Lalu import here. Kan ya, sebentar. Klik quiz. Namanya tadi apa? TSMTK. Next. Klik mana lagi ya? Itu
pilih matematika, kemudian klik next. Next. Ya. Ke bawah, bawah. Oh iya, next. Ketutup. Nah, terus ketutup lagi, bentar. Kemudian klik multiple choice untuk membuat soal. Pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa membuat soalnya, misalnya siap. Siap. Tanda tanya. Kemudian setelah membuat soal, ada pilihan, ini empat pilihan, misalnya yang ini benarnya, kemudian klik centang. Apabila sudah berwarna hijau, maka itu jawaban yang benarnya, misalnya ini Jamal Paham. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ini bentuk yang sudah jadinya ya. Nah, setelah itu klik save ketika sudah membuat soalnya. Ini salah satu bentuk kuisis yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang eksponen akar dan logaritma. Jadi langsung saja kita lihat soalnya. Ini karena dia soal gambar itu, maka bentuknya seperti ini. Kemudian jawabannya yang berwarna hijau. Apabila untuk memulainya, klik start live quiz. Begitu. Klik klasik, kemudian pilih klasik, kemudian continue. Itulah tutorial dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah presentasi tentang aplikasi teknologi perihal pembuatan bahan ajar dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada tutorial yang menyimpang dan sebagainya, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.